Mother Teresa berkata bahwa cinta, kasih, dan kedamaian itu dimulai dari sebuah senyuman. Bagaimana kita menyatakan kasih kepada seseorang? Yuk mulai dengan sebuah senyuman. Buka maskernya sebentar. Udah buka masker senyum. Ya. Berikan senyuman satu dengan yang lain. Karena love and peace dimulai dari apa? Senyuman, ya. Tapi kalau pakai masker, kalau senyum kelihatan di matanya. Saudara kalau nggak senyum ya nggak kelihatan di matanya. Coba berikan senyum, pasti kelihatan di matanya. Nggak mungkin solo senyum matanya nggak senyum gitu, pasti ada kelihatan. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah seperti bintang-bintang. Saya ajak saudara kita baca dalam Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Minggu yang lalu saya sudah membahas mengenai orang bijaksana bercahaya seperti cakrawala. Hari ini saya membahas orang yang menuntun banyak orang itu kepada kebenaran dijuluki seperti apa? Bintang-bintang. Setiap jemaat Tuhan, marilah kita menjadi seperti bintang-bintang. Dalam Matius 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana Allah itu berada. Ya. Dikatakan apa? Yang mereka lihat itu adalah bintang. Saudara, biarlah kita jadi bintang yang dilihat orang. Nah, posisi bintang itu di bawah atau di atas? Di ketinggian, ya. Udah pasti lebih tinggi dari kita. Jauh lebih tinggi. Nah, saudara, posisi kita memang harus di atas, lebih tinggi, sehingga kelihatan, cahayanya kelihatan, saudara. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayatnya yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka, ya, ketika mereka melihat bintang itu. Katakan bersama, ya, bintang itu adalah saya. Ketika orang lihat Marlon, bersukacitalah orang melihat Marlon. Benar gak? Lalu dikasih proyek lebih lagi. Well, kalau orang tuh senang sama kita, apa aja bisa dikasih loh. Betul gak? Favor itu namanya. Ketika istri melihat suami, bersukacitalah istri. Atau gimana? Lihat suami, kurang ajar, belum mampus dia ya. Masih hidup juga dia ya. Ketika suami lihat istri apa? Bersukacitalah. Kenapa? Karena istri jadi bintang. Saudara mau orang melihat saudara dan bersukacita, jadilah bintang. Haleluya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Puji Tuhan, para majus ini mengalami perjumpaan dengan Yesus karena dituntun oleh bintang. Biarlah di hari-hari ini dan ke depan kita menjadi bintang yang menuntun banyak orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Maukah saudara menjadi bintang yang menuntun jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Yesus? Katakan, saya mau. Haleluya. Nah, bagaimana saudara kita dapat menjadi bintang-bintang? Tadi saudara semua mau ya jadi bintang yang menuntun jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Yesus? Ya, karena hari ini banyak orang ada di lembah penentuan. Nanti di akhir saya sedikit menggambarkan peradaban kita hari ini.
Jadi saya memandang bahwa hari ini adalah hari penuaian raya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Bagaimana kita dapat menjadi bintang-bintang yang menuntun orang kepada kebenaran. Yuk, ini biarlah jadi resolusimu ya. Resolusi setiap kita. Tuhan, aku mau jadi apa? Seperti bintang-bintang. Sambil dengar khotbah, periksa hidup kita. Aku udah jadi bintang belum ya? Nah, hari ini Tuhan ingatkan kita untuk jadi seperti bintang-bintang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saya ajak kita baca dulu, saudara, Matius 2. Buka Alkitab saudara, elektronik maupun yang cetakan ya. Ya, kita mulai. Titus 2 ayat 11, para pria. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Para wanita. Oke, saya mau baca dulu di ayat yang kelima, saudara dengerin ya. Di Titus 2 ayat yang kelima. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini nasihat kepada istri-istri ya. Saya selipin di antara ayat 12 ke ayat 13. Sekarang kita para pria membaca ayat 13 dari Titus 2. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Para wanita ayat 14. Bersama-sama beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Bagaimana kita dapat menjadi seperti bintang-bintang yang menuntun orang kepada kebenaran? Dari beberapa ayat yang kita baca di Titus pasal 2, kita temukan ada 3 petunjuk. Bagaimana saya dapat menjadi seperti bintang-bintang? Yang pertama di ayat 12, yaitu hidup bijaksana. Supaya firman Allah dikatakan di ayat yang kelima, sedikit ada alasannya di situ mengapa perlu hidup bijaksana. Ya, tentu untuk kebaikan kita yang pertama supaya kita terus mengalami yang sungguh amat baik ya. Tetapi supaya firman Tuhan tidak dihujat. Karena sebagai bintang, seperti bintang berarti saudara kita ini menjadi orang yang diteladani, diikuti gitu kan. Karena kita penuntun, model, kita model soalnya. Jadi kalau model mesti yang terbaik dong, harus yang benar, ya kan? Ya ada yang sekarang viral ya, seorang yang ya ustadz yang terkenal, yang sambil nangis selalu berkata, ya nggak usah ikuti cara hidup saya, yang salah, yang nggak benar ini, ikutilah yang baik-baik saja, karena ustadz pun masih bisa buat salah. Ya betul, pendeta juga sama. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan soal pendeta atau soal ustadz atau soal alim ulama. Tapi setiap kita sebagai pemercaya, murid-murid Kristus harus seperti bintang-bintang. Berarti kalau saya bintang, istri saya bintang, ya kita gak saling menuntut. Ayo dong istri, kamu jadi teladan buat gue dong. Enggak. Istri tuntut, kamu jadi teladan buat aku. Tidak. Masing-masing menyadari bahwa dirinya adalah bintang. Jadi saya mau menjadi bintang buat istri saya, sebaliknya juga buat anak-anak dan seterusnya, buat lingkungan kita, tempat pekerjaan kita, dengan rekan pergaulan kita, semuanya kita mau jadi bintang. Nah saudara, sebagai bintang saudaraku, yang pertama kita mesti hidup bijaksana. Ini caranya kita jadi bintang. Penting sekali hari-hari ini kita hidup bijaksana. Di akhir zaman
Orang yang bisa melewati masa sulit di akhir zaman ini adalah orang yang bijak. Bijak mengelola waktumu, bijak dalam mengelola keuanganmu, bijak dalam mengelola hubungan-hubunganmu, kesehatanmu, bijak dalam kepemimpinanmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Semua membutuhkan yang namanya wise atau bijaksana atau juga wisdom, hikmat. Ya, saya nggak perlu bahas ini lagi. Saya langsung ke bagian yang kedua. Bagaimana kita menjadi bintang-bintang yang menuntun orang kepada kebenaran. Di ayat 14, rajin berbuat baik, ya. Rajin berbuat baik. Nature-nya manusia, saudara, adalah untukku bagi dirinya sendiri. Dia gak terlalu mikirin orang lain. Selalu tentu dirinya yang lebih utama. Itu gak salah, kita harus juga mengasihi diri kita. Karena kita tidak bisa mengasihi orang lain tanpa mengasihi diri kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa kita hanya memusatkan pada diri kita, kepentingan kita untukku dan bagiku, dan kita gak mikirin orang lain. Itu yang menjadi masalah. Kekristenan itu adalah love, adalah kasih. Karena apa? Allah adalah kasih. Kekristenan tanpa kasih itu hanya sekedar sebuah agama. Kekristenan itu sebetulnya bukan agama loh. Kekristenan adalah kasih Allah kepada setiap kita supaya kita tidak binasa. Itulah sebabnya Dia mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus bagi kita. Itulah love sesungguhnya. 1 Yohanes 3:16 berkata bahwa karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya buat kita, maka kita pun wajib, katakan wajib. Wajib menyerahkan nyawa kita buat saudara kita. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya mission of love. Jadi kita rajin, harus rajin. Karena rajin itu pangkal kaya, malas pangkal melarat. Ya, kita mesti rajin. Tapi umumnya kalau bicara rajin selalu yang kita bayangkan ya atau pengertian kita selalu kepada kerja. Tapi ada satu kerajinan yang kita pelajari pagi hari ini, yaitu rajin berbuat baik. Ya, mari kita periksa hidup kita, apakah saya rajin berbuat baik. Rajin itu kan berarti sesuatu yang kita lakukan terus menerus ya. Bukan sekali-sekali ya. Walaupun mood kita ya rasanya kok malas gak mau lakukan sesuatu ya. Tapi kita orang rajin tetap mau kerja. Justru kalau gak kerja malah capek ya, malah sakit. Jadi mesti kerja. Nah ini orang rajin. Orang rajin itu gak disuruh-suruh saudaraku ya. Orang rajin punya inisiatif. Orang rajin bisa memotivasi menggerakkan dirinya sendiri. Orang rajin itu bisa ngatur suasana hatinya, bisa ngatur moodnya, itu orang rajin. Nah kita mau menjadi rajin, bukan hanya bekerja, mencari uang, atau rajin dalam profesi kita, rajin dalam aktivitas-aktivitas kita. Tapi ada satu kerajinan, kalau pelajar ya rajin sekolah, rajin belajar ya, mahasiswa juga. Bagi jemaat Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan mau supaya setiap kita rajin berbuat baik. Ada beberapa ide dari Mother Teresa yang bagus sekali. Ya. Dikatakan bahwa cinta dan kasih sayang dimulai dari rumah. Dan cinta bukanlah seberapa banyak yang kita perbuat, melainkan seberapa besar cinta yang kita berikan dalam perbuatan itu. Jadi kalau rajin berbuat baik dimulai dari mana? Karena perbuatan baik itu kan wujud love. Orang bilang love tapi dari tidak ada perbuatan baik. Ya gimana kita bisa bilang itu adalah love? Salah satu bentuk nyata daripada mengasihi adalah berbuat baik. Kata berbuat baik ini ada sesuatu yang dilakukan, bukan hanya saudaraku kita bilang I love you, I love you, I love you. Bukan.
I love you aja nggak cukup saudaraku. I love you itu harus ditunjukkan dengan perbuatan baik. Itu salah satu ya, perbuatan baik. Dan dimulai dari mana? Rumah. Saya yakin kita semua ini sudah dari rumah sudah beres semua. Ya, kita udah jadi orang-orang yang suka berbuat baik di rumah. Ya, orang tua berbuat baik sama anak-anak, berbuat baik sama orang tua, kakak adik juga saling berbuat baik. Kakak adik itu penting sekali, saling berbuat baik. Gitu ya. Ini banyak anak-anak muda, banyak remaja yang hadir di pagi hari ini. Berikan aplaus. Iya, luar biasa. Gimana? Anak-anak teens, kalian sudah berbuat baik sama papa mama belum? Sudah. Dia ngomong begitu karena dia udah mau ninggalin papa mamanya, udah mau kuliah di Surabaya. Loh ya, kita di rumah aja nggak bantu bersihkan sampah, nggak nolong orang tua kita, ya kita mau berbuat baik bagi dunia. How come gitu loh. Iya toh? Loh ya, kita mau bersihin sampah tetangga, orang sampah di rumah kita berserakan gitu. Di mana-mana ada sampah. Nggak bakal bisa. Ya, jadi yang ini tips nasihat buat anak-anak muda, karena hidup bijak tadi saudara. Nih, hidup bijaksana, nanti saya minta jemaat Tuhan baca ya, Titus 2 tadi. Itu nasihatnya lengkap loh kepada orang tua, pria tua, ibu tua, lalu kepada istri-istri, kepada anak muda, kepada hamba-hamba. Wah, nasihatnya lengkap saudara. Semuanya diminta hidup bijaksana. Kemudian apa lagi? Kita merasa bahwa perbuatan kita hanyalah setetes air di samudera. Namun samudera akan berkurang jika setetes air tersebut tidak ada. Betul saudaraku. Ya, apa yang kita lakukan bagi kita kecil sekali. Ya, mungkin juga bagi orang lain masih kecil, ya. Kita menganggapnya seperti setetes air. Terlalu sedikit. Tapi kalau sebegini banyak yang hadir, kita masing-masing nyumbang 1-2 tetes, nyumbang 1-2 tetes. Lama-lama jadi 1 ember, saudaraku, ya kan? Jadi mari kita terus berbuat baik. Gak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik. Tapi Pak Gembala, kan saya hanya punya sedikit. Iya, Tuhan gak minta yang gak ada padamu. Yang ada padamu. Yang ada padamu sedikit, ya itu. Ya sedikit itu. Yang ada padamu apa? Ya ini 5 roti. Ya ini 2 ekor ikan. Ya sudah itu. Loh ya, untuk orang sebanyak ini. Ya iya, kasih dulu. Ya, haleluya. Ini keajaiban saudaraku. Kalau saudara beri dengan hati yang penuh kasih, yang sedikit bisa jadi bermultiplikasi jadi banyak loh. Bisa memberkati banyak orang. Tapi kalau yang dikasih banyak tapi tidak dengan kasih, malah jadi sedikit. Ya, orang gak merasa diberkati. Ya, sebab itu Mother Teresa bilang yang penting adalah seberapa besar kasih itu dari apa yang kita berikan. Yang berikut, orang yang memberi dengan senyuman, kita baca dong yang ini ya, bagian ini. 2, 3. Orang yang memberi dengan senyuman adalah pemberi terbaik. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Jadi kalau beri jangan ngomel-ngomel ya. Waduh, beri lagi. Ya capek deh. Ya, kita juga lagi perlu, kita juga lagi butuh, kasih lagi, beri lagi. Aduh. Ya. Dah, mulai hari ini kita jadi pemberi yang bersukacita. Beri dengan senyuman, itulah pemberian yang terbaik. Ya kan? Alkitab bilang berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memikirkan sebentar ya. Perbuatan baik apa yang saya akan lakukan? Loh, kenapa Pak Gembala mesti dipikirkan? Karena untuk berbuat baik itu
jarang bersifat spontan, jarang. Mesti dipikirkan dulu. Ya, oke, mulai pikir dari mana lingkungan rumah saya, keluarga saya. Mungkin ada seseorang yang perlu saya tunjukkan, perlihatkan, lakukan perbuatan baik. Atau mungkin tetangga saya. Ya. Kemarin saya ingat beberapa tetangga, ya dah bawa bingkisan ke beberapa tetangga. Iya kan? Lalu apalagi? Diperluas lagi jemaat Tuhan, diperluas lagi Indonesia, diperluas lagi bangsa-bangsa. Ya, mesti dipikirkan, nggak bisa tiba-tiba ada ide itu jarang. Dengan sengaja, aku mau Tuhan kasih ide dong, atau ingatkan saya Tuhan. Tuhan mau saya berbuat baik kepada siapa ini? Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita menjadi bintang-bintang yang menuntun orang kepada kebenaran. Titus 3 ayat yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu. Nah, apa yang harus diberitakan? Yang kita beritakan adalah Titus pasalnya yang kedua. Yang kita beritakan adalah Titus 2 ayatnya yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, seperti bintang-bintang berarti ini yang kita lakukan sebagai bintang, yaitu beritakan Injil. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Inilah kondisi masyarakat kita nanti. Masyarakat kita tuh sudah hidup dalam ketidakpastian dan mereka perlu kepastian. Mereka perlu jawaban, mereka perlu jaminan. Dan saya mau beritahu kepastian, jawaban dan jaminan ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi mari kita bangkit jadi bintang-bintang buat mereka untuk menuntun mereka kepada kebenaran. Amin.